Rahasia di balik puisi Mandarin Elon Musk. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Humankind, 主斗人斗齐，斗在福中期，本是同根生，相煎何太急. Itulah puisi yang ditulis Elon Musk di Twitter dan Weibo 2 hari yang lalu. Manusia paling kaya di jagat raya ini agak pusing kepala belum lama ini. Tampaknya beliau sangat memahami 5.000 tahun sejarah kebudayaan Tiongkok, The Three Kingdom. Apa sih sebenarnya yang dipusingkan Elon Musk? Apa yang ingin diungkapkan suara hatinya lewat puisi Mandarin di atas? Banyak netizen langsung mencari Google Translation arti puisi dalam periode 3 kerajaan Tiongkok ini. Pots burned to cook peas, peas whipped in the pot, grown from same root. Please, why boil us so hot? Ada sebagian netizen menerka apakah Elon Musk mengungkap tentang situasi memanas antara China dan Taiwan. Atau baru-baru ini Elon Musk dipaksa oleh PBB untuk menyumbangkan uang membantu krisis pangan global. Siapa sebenarnya orang yang dimaksudkan Elon Musk dalam puisi tersebut? Pertama-tama, Elon Musk tidak menulis puisi itu sendiri, melainkan puisi itu berasal dari seorang penyair China bernama Cao Zhi, yang hidup dari tahun 192 hingga 232. Puisi kuno itu menggunakan kacang untuk menggambarkan konflik antara Cao Zhi dan kakak laki-lakinya sang kaisar bernama Cao Pi. Cao Pi adalah seorang kaisar yang mudah cemburu dan menuduh adiknya Cao Zhi mencoba merebut kekuasaannya. Sang kaisar memanggil Cao Zhi ke pengadilan dan menyuruhnya membuat puisi dalam 7 langkah untuk meyakinkan kaisar bahwa dia tidak bersalah. Cao Zhi menurutinya dan membuat puisi di atas, mengumpamakan kacang itu dengan dirinya sendiri dan abangnya Cao Pi. Menurut cerita, sang kaisar, Cao Pi, sangat tersentuh sehingga dia mengampuni saudaranya. Jadi, kalau begitu, apa sih sebenarnya yang membuat Elon Musk pusing kepala? Menurut analisis beberapa pakar, Elon Musk tidak mungkin peduli dengan situasi pemanasan Taiwan dengan China, ataupun PBB yang meminta Elon Musk untuk menyumbangkan 2% dari kekayaan pribadinya, menolong masalah kelaparan 42 juta kemiskinan orang di planet ini. Karena Elon Musk menjawab dengan jelas kepada PBB, jika PBB dapat memberikan rencana dengan sangat terperinci, dia bersedia menjual 2% saham pribadinya dan mendonasi 6 miliar dolar untuk membantu mereka yang kelaparan. Ini menunjukkan bahwa Elon Musk masih sangat peduli tentang masalah dunia ini. Jadi, masalah yang paling memungkinkan dan mempusingkan Elon Musk adalah persengketaan internal pemerintah Amerika Serikat yang kian hari kian parah. Terutama pertama, antara Elon Musk dan Joe Biden, dan kedua antara Elon Musk dan Gubernur California. Mengapa ada konflik antara Elon Musk dan Gubernur California, Gavin Newsom? Seperti diketahui, Elon Musk ingin memindahkan markas Tesla ke Texas. Mengapa bisa demikian? Karena pada awal munculnya pandemi COVID-19, Gubernur California tidak memberikan izin pembukaan operasi pabrik Tesla. Namun, Elon Musk bersikeras harus membuka pabriknya. Memang bisa dimengerti selama terjadinya pandemi, semua rantai pasok global hampir lumpuh total. Sebaliknya, walaupun Gubernur California akan menangkap dan memenjarakannya, Elon Musk masih tetap harus membuka pabriknya. Jadi, beginilah hubungan dia dengan gubernur yang semakin kaku sampai dewasa ini. Selain itu, ada alasan lain yang mendorong Elon Musk untuk segera memindahkan pabriknya. Dari perspektif pengendalian biaya, biaya California jauh lebih mahal daripada Texas, terutama biaya tanah dan gaji tenaga kerja. Elon Musk mendapat tawaran yang sangat menjanjikan dari Gubernur Texas dengan semua biaya relatif rendah.
Selanjutnya, masalah kedua yang membuat Elon Musk merasa sangat tidak berdaya adalah kontradiksi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Elon Musk baru-baru ini memposting di Twitter khusus mengkritik Joe Biden, mengatakan bahwa Presiden Biden adalah wayang dari serikat buruh atau the puppet of the labor union. Apa sih sebenarnya yang telah dilakukan oleh Joe Biden? Salah satunya adalah kebijakan Biden untuk memungut pajak berat terhadap orang kaya, termasuk orang-orang seperti Elon Musk dan Jeff Bezos, dengan mengenakan pajak tinggi kepada mereka untuk mengkompensasi dana perubahan iklim. Namun, inti masalah yang sebenarnya adalah akibat pemikiran kurang matang dari Presiden Joe Biden, menurut Elon Musk. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Biden khusus mengundang semua pemimpin perusahaan otomotif terkemuka seluruh Amerika Serikat, terutama perusahaan otomotif energi baru, seperti Ford dan General Motors, dan lainnya ke White House, di mana tujuan utama dari pertemuan tersebut adalah mendorong pengembangan kendaraan energi baru di Amerika Serikat untuk bersaing dengan China. Pemerintah Biden dan pemerintah federal akan memberikan kemudahan bagi perusahaan otomotif energi baru dan berbagai subsidi kepada orang yang membeli mobil listrik, seperti yang dilakukan pemerintah Beijing. Namun, semua taipan perusahaan kendaraan listrik Amerika telah diundang dalam pertemuan tersebut. Hanya Elon Musk satu-satunya taipan yang tidak diundang. Harus diketahui, kendaraan energi baru Tesla sendiri telah mendominasi 74% pasar seluruh Amerika Serikat. Jadi, bisa dibayangkan betapa kecewa Elon Musk terhadap Joe Biden. Itulah sebabnya Elon Musk memposting puisi Mandarin melukiskan suasana tidak berdaya saat ini. Pada saat bersamaan, juru bicara White House menjawab Elon Musk sendiri mengetahui masalah sebenarnya dengan sangat jelas. Implikasinya adalah, terlepas dari pemerintahan Biden atau pemerintah federal, para taipan yang diundang harus mendukung serikat buruh, karena Tesla menentang pembentukan serikat buruh di dalam perusahaannya. White House mengatakan, Anda tidak ingin membentuk serikat buruh, maka sorry, kita juga tidak dapat mendukung bisnis Anda. Bila Anda memahami apa arti dan fungsi serikat buruh di Amerika Serikat, maka Anda pasti bisa mengerti mengapa Elon Musk menentang keras pembentukan serikat buruh. Singkat cerita, serikat buruh adalah kumpulan para pekerja buruh yang khusus memperjuangkan dan melindungi hak dan kepentingan mereka sendiri di dalam suatu organisasi, di mana kadang dengan performa kinerja sangat rendah dan mereka masih tetap harus menuntut gaji yang sangat tinggi. Elon Musk merasa tidak berdaya karena sesama orang Amerika, mengapa Presiden Biden harus memperlakukannya demikian? Pada awalnya, Elon Musk berpendapat kita sesama orang Amerika seharusnya bisa bersatu dan bekerja sama membuka pasar global. Namun setelah perlakuan Biden seperti ini, maka dengan sangat terpaksa, Elon Musk merasa tidak nyaman untuk bermain dengan orang awam penduduk bumi yang menjengkelkan. Karena dia memiliki impian yang jauh lebih tinggi dan mulia, yaitu membidik ke bulan dan memindahkan 1 juta orang ke planet Mars dan menjadi presiden di sana. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!